tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Aula Politeknik Indonesia Kendari dalam kegiatan uji publik calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang disingkat PPKS di Politeknik Indonesia Kendari. Perkenalkan, saya Desi Novianti Setia yang memandu acara serta menjadi moderator pada hari ini. Dan pada acara hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan Biosa Kendari, yang terhormat Direktur Politeknik Biosa Kendari, dan yang terhormat Wakil Direktur 3 Politeknik Biosa Kendari, yang senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan di Politeknik Biosa Kendari. Kemudian saya juga ingin menyapa kepada yang terhormat para penulis, dosen antropologi gender FIB atau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halmahera, sekaligus aktivis perempuan dan perlindungan anak Sutra, Ibu Dr. Lasmi, SOS MA. Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Sri Aprilianti Idris, SSI MSC. Ketua Program Studi PLN, Ibu Firdayati, SSI MSC. Dan yang terhormat kepada seluruh calon peserta panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS Politeknik Indonesia Kendari, yang terhormat Apoteker Yulianti Fauzia MKes, yang terhormat Bapak Apoteker Randa Munasifat Esfar MSI, yang terhormat Bapak Muhammad Aswan Setiawan Jubaid STRKes MTR PGM, yang terhormat Kanwil Abdalia Nuril AETKes yang bergabung dalam Zoom, yang terhormat Saratul Aziza AMD Farm, yang terhormat Kadia Ramadhani, dan yang terakhir Kak Cici Nur Afiza yang bergabung di dalam aplikasi Zoom, serta seluruh staf, dosen, dan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Indonesia Kendari, baik yang hadir secara luring maupun daring melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Dan hadirin sekalian, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti Mas Politeknik Indonesia Kendari. Dan hadirin semua dimohon untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Taufik. Kepada saudara saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni bani amma ba'du. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, kami hadapkan wajah kami kepadamu seraya berdoa. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, agar terpancar sifat kasih sayang di antara kami. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang di sekitar kami. Ya Allah Tuhan yang maha pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat menjauhinya. Ya Allah yang maha menggenggam segala urusan, pada hari ini kami melakukan pembukaan kegiatan calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada tahun 2023 dengan menyebut namamu yang maha agung. Hanya dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan, dan hanya kepada Engkau kami menyerahkan segala urusan. Maka mudahkanlah urusan kami, bimbinglah kami dalam menjalankan kewajiban kami. Ya Allah yang maha mendengar, kabulkanlah doa kami. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Alfi yang telah membantu doa untuk kegiatan acara hari ini. Teman-teman semua, saya akan sedikit menjelaskan mengapa hari ini akan ada uji publik untuk calon panitia seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah karena pada tahun 2022 Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, telah terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mencakup kekerasan seksual dalam semua ranah termasuk di lingkungan kampus. Dengan terbitnya Permendikbudristek ini pada tahun 2022, Politeknik Bina Usaha Kendari menyesuaikan kebijakan internal dengan melakukan proses pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau nanti akan lebih dikenal dengan istilah PPKS. Pada November 2022 yang diawali dengan pembentukan dan pelatihan modul online oleh calon panitia seleksi Satgas PPKS. Ada 7 orang Capanses PPKS Politeknik Bina Usaha yang telah melalui ujian pelatihan modul dari cerdas berkarakter yang dimiliki oleh Kemendikbudristek dan telah lulus secara online. Boleh diberi tepuk tangan dulu. Terima kasih. Dan pada tahap selanjutnya adalah hari ini yaitu uji publik yang dimana nanti 7 orang Capanses akan diuji oleh 3 para panelis. Dan sebelum kita melanjutkan ke kegiatan utama, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Direktur Politeknik Bina Usaha Kendari, Bapak Apoteker Muhammad Azhar Setiawan, Espar MM. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua, salam sehat, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Yayasan Bina Usaha Kendari atau yang mewakili hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Struktural untuk Politeknik Bina Usaha Kendari, yang terhormat Ibu Dr. Lasmi S.Hos MA. Selamat datang Bunda di kampus kami Bunda. Beliau ini adalah pemerhati dan sekaligus aktivis perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau juga adalah seorang dosen antropologi gender FIB. FIB itu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Kalibolo. Jadi anak-anakku sekalian ini mudah-mudahan nanti ada yang bisa belajar sama beliau, bisa mengikuti jejak-jejak beliau, mau belajar tentang bagaimana perempuan dan anak, silakan ketemu sama Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda. Beri aplaus dulu untuk Bunda kita. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu calon panitia seleksi atau Satgas Perlindungan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Politeknik Bina Usaha Kendari. Yang saya hormati tentunya para panelis, yang saya hormati juga para panitia yang menyiapkan kegiatan ini, dan tentunya yang saya banggakan, saya cintai anak-anakku sekalian, mahasiswa, mahasiswi Politeknik Bina Usaha Kendari, semua program studi yang hari ini menyaksikan kegiatan kita hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Luar biasa semangatnya, masih pagi-pagi ya. Mudah-mudahan tidak kendor ini sampai siang dan sore hari, insya Allah. Baik, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama hadir dalam kegiatan ini, kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua. Semoga kita menjadi orang yang berakhlak, bermoral dan berpendidikan. Yang kemudian salawat serta salam Rasulullah SAW, semoga kita
bisa mengikuti jejak-jejak beliau, mengikuti apa yang beliau lakukan di dunia pendidikan seperti apa. Semoga kita bisa menjadi panutan bagi beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan sekalian, kegiatan hari ini adalah merupakan amanah dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sebenarnya kegiatan ini sudah ada jauh sebelumnya di bawah tahun 2020. Nah, cuman nanti pada saat tahun 2021 ini mulai digagas betul secara serius. Kenapa seperti itu? Karena sudah terlalu banyak kekerasan di lingkungan pendidikan kita, di perguruan tinggi kita, dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Banyak sekali kasus kekerasan. Bukan cuma kekerasan saja, tetapi juga kekerasan seksual. Nah, dengan hadirnya Permendikbud ini menjadi suatu jawaban atas kegelisahan yang dialami oleh perguruan tinggi, mengalami beberapa kejadian-kejadian kasus dan lain sebagainya. Ya. Inilah jawaban atas perlindungan yang kami harapkan di perguruan tinggi, supaya perguruan tinggi memiliki payung hukum yang jelas, memiliki perlindungan yang jelas. Ya, secara internal dosennya terlindungi, pejabatnya terlindungi, anak-anaknya lebih-lebih mahasiswa siswinya. Sehingga ini supaya bisa menjadi efek cerah, ya, supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak melakukan kekerasan dan kekerasan seksual itu. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Melalui proses inilah nanti insya Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar, mudah-mudahan ya kita semua. Ya, supaya kegiatan ini ya, bisa benar-benar efektif dan bisa benar-benar sesuai dengan tujuan dan fungsinya nanti ke depan. Ya, itu harapan kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang sekalian saya cintai dan banggakan, ya, dengan adanya Permendikbud, dengan adanya satuan tugas nanti yang ada di kampus ini, jika terjadi kekerasan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di luar kampus, lapor kepada Satgas kita di kampus ini. Nanti akan terbentuk sebentar ini insya Allah Satgas kita di kampus ini. Ada bunda kita nanti yang mewakili semua, ya, bisa membantu kita nanti. Ya, jadi anak-anakku sekalian tidak perlu takut, dosen-dosen tidak perlu takut, tenaga kependidikan tidak perlu takut, ya, pejabat-pejabat struktural tidak perlu takut, karena sudah terlalu banyak sekali kasus ini, ya, kekerasan bagi perempuan terutama. Kalau anak-anakku sekalian kan ini generasi Z semua, insya Allah nanti melahirkan generasi Alpha, ya, iya, generasi Alpha setelah generasi Z ini, semua sosial media dapat diakses dengan cepat, dengan langsung. Pasti sering melihat kasus-kasus kekerasan kan? Di SD saja ada baru-baru ini yang dibenturkan kepalanya di tembok dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan adanya nanti Satgas ini, insya Allah bisa paling tidak memproteksi sekaligus memberikan efek cerah, ya, bagi para pelaku-pelakunya ini, ya, sehingga ditindak sesuai dengan ya perbuatan yang dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu takut, lapor ke Satgas nanti setelah kita bentuk ini, ya, supaya nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, Satgas ini kami juga secara teknis saya sudah komunikasi dengan bahwa ini semuanya terkoordinasi dengan kepolisian, semuanya terkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak, Perempuan dan lain sebagainya, semuanya terkoordinasi. Makanya kita melakukan uji publik ini supaya semua masyarakat di seluruh provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh Indonesia itu bisa hadir dan menyaksikan via Zoom, live, Instagram, Facebook dan YouTube hari ini. Itu dia. Supaya mereka menjadi saksi semua bahwa bukan cuma kampus kita saja yang melaksanakan, semuanya harus tahu itu, ya, semuanya harus diketahui. Nah,
Olehnya itu terakhir saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Bapak Wadir 3, Wakil Direktur 3, Bapak Apoteker Raymond. Terima kasih Pak sudah menyiapkan segalanya. Panitia yang menyiapkan kegiatan kita hari ini ya, bekerja sama dengan Kepala Lembaga Informasi dan Teknologi Bapak Muhammad Sultan Aulia ya, para Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswi juga yang tergabung dalam panitia kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Terakhir, paling akhir adalah saya ingin menitip ya, bahwa lakukan kegiatan ini secara demokratis, lakukan secara jujur, lakukan secara adil ya, supaya kita bisa melahirkan ya panitia satuan tugas yang memang benar-benar kritikal ya, berintegritas sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu mencegah dan melindungi kita atas kekerasan dan kekerasan seksual yang ada di kampus kita. Ya, itu harapan kita bersama. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Uji publik seleksi calon panitia satuan tugas ya, penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Politeknik Bina Usaha Kendari saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolri Muhammad atas SHM. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video singkat edukasi terkait peraturan Menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang menjadi dasar pembentukan Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Ganti dulu arahan sebentar kita daripada menunggu untuk Sambil menunggu video, untuk Bapak Direktur kami persilakan untuk turun di panggung dan mengambil tempat yang telah kami sediakan. Pada kesempatan ini langsung saja kami akan menyambut 5 calon panitia seleksi untuk dapat naik ke atas panggung dan 2 calon panitia seleksi yang bergabung melalui aplikasi Zoom. Yang pertama kami mengundang yang terhormat Ibu Apoteker Yulianti Fauzia MKes untuk naik ke atas panggung. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan merupakan hak setiap warga negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak itu. Terlindungi dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah salah satunya. Namun pada kenyataannya banyak sekali mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang masih membutuhkan akses perlindungan dari kekerasan seksual. Yang terhormat Bapak Peningkatan angka kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus ini tenaga kependidikan dan kemudian dalam membuat penyelenggaraan. Yang ketiga kami mengundang yang terhormat Bapak Muhammad Aziz Yawan Jumaid SDRKS MPRTW untuk naik ke atas. Yang keempat kami mengundang yang terhormat Kanwil Abdullah Nurdin AMBKes yang bergabung dalam aplikasi Zoom.
Yang kelima, kami mengundang yang terhormat Kasaratul Anza IMDK naik ke atas panggung. Yang keenam, kami mengundang yang terhormat Kak Dia Ramadhani untuk naik ke atas panggung. Dan yang terakhir, kami mengundang yang terhormat Kak Cici Nurafiza yang hadir dalam aplikasi Zoom. Kemudian di kesempatan ini kami menyambut kepada ketiga para panelis kami. Yang pertama untuk Ibu Dr. Leslie Esras MA. Yang kedua untuk Ibu Sri Apriyanti Idris SSI MSC. Dan yang ketiga untuk Ibu Firyati SSI MSC. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Kubu Japansel dan juga kepada ketiga para panelis yang sudah hadir secara online maupun offline. Selanjutnya untuk pemaparan video. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan merupakan hak setiap warga negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak itu. Terlindungi dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah salah satunya. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang masih membutuhkan akses perlindungan dari kekerasan seksual. Dan tenaga kependidikan. Setelah melewati uji publik, tahapan terakhir adalah penetapan keanggotaan pansel oleh pemimpin perguruan tinggi. Pansel yang terpilih menjalankan 3 tugas utama yang terdiri dari menyusun petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas. Kedua, melaksanakan seleksi anggota Satgas. Ketiga, merekomendasikan anggota Satgas kepada pemimpin perguruan tinggi. Keputusan penetapan anggota Satgas ada di tangan pemimpin perguruan tinggi. Penetapan tersebut paling lambat dilakukan 1 bulan sejak pemimpin menerima rekomendasi calon anggota Satgas dari panitia seleksi. Satgas penanganan kasus kekerasan seksual di kampus pun dapat mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan begitu, cita-cita menciptakan kampus sebagai tempat yang sehat, aman, nyaman, dan merdeka dari kekerasan seksual dapat terwujud. Baik, rekan-rekan semua, tadi kita sudah saksikan video seri edukasi mengenai peraturan menteri terkait PPKS di lingkungan perguruan tinggi dan peran aktif perguruan tinggi dalam membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi uji publik, di mana untuk sesi pertama akan ada pengenalan dan pemaparan dari para Japansel. Di sesi kedua akan ada pertanyaan dari para panelis yang akan diberikan kepada Japansel. Dan yang terakhir akan ada sesi tanya jawab yang langsung oleh diberikan audien atau mahasiswa-mahasiswi yang hadir secara online maupun offline.
Untuk sesi pertama, pengenalan masing-masing calon panitia seleksi, dan juga ada sedikit pemaparan terkait pandangan dari setiap Capansel mengenai kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Pemaparan ini akan berdurasi 2-3 menit dan akan dimulai oleh Capansel yang pertama, Ibu Apoteker Yulianti Fauzia Edkes. Kepada Ibu saya persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Mohon izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Universitas Kendari, yang terhormat Ibu Dr. Laksmi SS MA selaku panelis eksternal dari aktivitas perlindungan perempuan dan anak Sulawesi Tenggara, yang terhormat ibu-ibu panelis internal dari Politeknik Universitas Kendari, yang terhormat seluruh dosen dan staf Politeknik Universitas Kendari yang mengikuti acara ini baik secara luring maupun daring, yang terhormat peserta calon panitia seleksi Satgas PPKS lingkungan Politeknik Universitas Kendari yang saya cintai, mahasiswa Politeknik Universitas Kendari beserta masyarakat yang turut mengikuti kegiatan ini baik secara luring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan yang bertema uji publik calon pansel Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Universitas Kendari. Maka itu perkenankan saya selaku calon pansel seleksi Satgas menyampaikan sedikit saja ulasan mengenai PPKS. Perkenalkan, saya Yulianti Fauzia, saya dari dosen Prodi D3 Farmasi Politeknik Universitas Kendari. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, jadi kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu semakin mengkhawatirkan. Untuk itu dilakukan upaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah tertuang dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang salah satu poin pentingnya yang saya tangkap itu adalah dikatakan bahwa mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan maupun warga kampus di perguruan tinggi harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Maka itu perlu dibentuknya Satgas yang nantinya akan dipilih dan dibentuk oleh panitia seleksi PPKS nantinya. Ya. Menurut Permendikbudristek pada tahun 2023 yang saya baca, korban kekerasan di Januari hingga sekarang ini itu kekerasan seksual maupun kekerasan umumnya itu mencapai 80% perempuan maupun anak-anak. Nah itu pelakunya bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga ternyata, dan dari segala usia, muda sampai tua. Gitu. Jadi ada dampak dari korban kekerasan seksual ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dapat berakibat penderitaan baik psikis maupun fisik. Nah, hingga hilangnya kesempatan melakukan pendidikan tinggi hingga rasa aman dan optimal. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya mari bergotong royong dalam memberantas kekerasan seksual yang salah satunya dapat diwujudkan dengan memberi dukungan kepada korban untuk mendapatkan pemulihan dan rasa aman. Baik, sebelum ditutup, harapan saya kalau nanti terpilih panitia seleksi PPKS,
itu harus berupaya dalam memilih satgas sesuai kriteria dan ideal dalam PPKS. Panpel maupun satgas yang terpilih diharapkan memiliki nalar kritis, sikap saling menghargai, rasa empati, dan yang terpenting bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi yang disampaikan oleh Ibu Apotek Indah Fauzia MS sebagai Capansel yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Capansel yang kedua, yaitu Bapak Keranda Sifat Esfat MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pimpinan Komite Pengusaha Kendari, Bapak Direktur Apotek Muhammad Asgar Setiawan, MM. Yang saya hormati Ibu Dr. Laksmi SOSMA, dosen antropologi epidemiologi sekaligus aktivis perempuan dan perlindungan anak Sumpah. Selamat datang di kampus kami Politeknik Unesa Kendari. Dan selanjutnya para ibu panelis yang saya hormati Ibu Wakil 1 bidang akademika, Ibu Sri Mulyanti SSC, Aprilianti SSC. Mohon maaf ya. Karena pagi-pagi saya kurang semangat. Tadi saya kesini buru-buru, saya lupa sempat minum kopinya istri, jadi pikiran agak. Biasanya itu kata orang tua kalau kita tidak minum kopinya istri, biasanya kerja kita itu tidak maksimal. Jadi ya saya alami hari ini. Dan yang saya hormati juga Ibu panelis yang kedua, Ibu Hidayati sisi Master Science, selamat datang Bu. Dan juga Bapak Odifia Apotek Raymond sebagai penyelenggara hari ini yang saya hormati, dan juga Bapak Muhammad Sultan Aulia sekaligus para ilmuwan IT yang telah menyediakan kegiatan kita hari ini baik guru maupun dari. Dan juga yang saya cintai para mahasiswa semua dalam 4 prodi. Dan hari ini saya lihat mukanya semua masih belum loyal ya, masih fresh ya. Masih loyal tuh sudah ini. Atau belum ada sarapannya ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya di sini duduk bersama teman-teman dalam sesi acara calon panitia seleksi pencegah dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Unesa Kendari. Mohon Pak Sultan ada slide ini. Tadi saya sempat bincang-bincang sama calon-calon panitia, ternyata saya sendiri yang punya slide. Makanya saya tidak bisa buat konsep. Mohon maaf ya. Karena saya sempat tadi malam nggak sempat buat konsep, jadi saya buat slide saja, mungkin karena waktu yang diberikan juga nggak lama, cuma 2-3 menit. Jadi slide-nya kurang lebih 4 slide saja. Susah dibuka Pak, terlalu besar kayaknya. Iya, saya langsung buka selesai. Ya. Belum sampai ya? Belum sempat dibuka. Gitu ya. Ini saya langsung baca saja, mohon maaf. Iya, sementara ya masih. Jadi sambil menunggu dibuka, saya sedikit membahas tentang
kegiatan kita yaitu Capansel calon panitia seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup Politeknik Universitas Kendari. Pertama sudah dibahas dari moderator dan juga Capansel pertama itu tentang aturan yang pertama itu aturan yang terkait dengan PPKS itu sudah tertuang dalam Kemendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 dan juga pedoman pelaksanaan peraturan Kemendikbud-Ristek nomor 17 tahun 2022. Saya lebih enak kalau menjelaskan pakai slide. Mungkin pengaruh efek kopi ya. Kopinya istri belum saya sempat habiskan. Jadi mohon maaf ya ini. Jadi latar belakang adanya PPKS itu sebenarnya dari tahun 2020 ke bawah itu sudah terjadi di seluruh Indonesia, kampus seluruh Indonesia tentang kekerasan seksual. Nah, makanya Mas Nadiem beliau telah mengeluarkan aturan baru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di ruang lingkup itu pada tahun 2001 nomor 30 dan juga ditegaskan pelaksanaan peraturan Menteri nomor 17 tahun 2022. Jadi saya jelasin sini kekerasan seksual itu poinnya banyak, bukan cuma yang kita tahu ini kekerasan seksual cuma ada pelecehan, itu bukan sekedar itu. Ternyata kekerasan seksual itu masuk juga anti sekarang melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan tanpa izin korban. Anti bisa masuk. Contoh ya, ada senioritas nih, biasanya senioritas. Dia memfoto juniornya, dia posting di sosial media tanpa sepengetahuan juniornya atau bisa disebut korban, itu masuk dalam tindakan kekerasan seksual. Jadi sekarang hati-hati. Ada saling di sosial media saling menyindir status begini itu masuk di dalam kekerasan seksual ya. Kan itu poinnya banyak. Yang biasa kita sebut ini saya langsung saja. Ternyata dari semua aduan tentang kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan, 27% terjadi di jenjang perguruan tinggi terhadap perempuan. Kekerasan seksual di perguruan tinggi itu lumayan ya, tinggi ya. Dan 174 testimoni kekerasan seksual terjadi pada sebanyak 79 kampus di 29 kota. Nah, ini menurut survei Kemendikbud-Ristek menyatakan 77% kampus terjadi kekerasan seksual. Tinggi sekali angka ini, 77%. Nah, ini poin yang paling penting yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa harus ada namanya tim satgas di sini untuk bagaimana kita menghilangkan kekerasan seksual. Tapi yang biasa jadi permasalahan nanti yang kebanyakan itu adalah tidak dilaporkan kasus ini. Contoh, saya bulan kemarin ini kasus real nyata yang terjadi di kampus. Ada orang tua wali itu menelpon ke saya. Kebetulan orang tua wali ini saya punya keluarga. Saya sebutkan ya, di mana ya. Dia menelpon memarahi saya, menyatakan anaknya ini dia sampai di rumah dia sakit, seluruh badannya sakit. Saya sampaikan kepada orang tua, Pak, bisa disampaikan ke saya, nanti saya bantu laporkan ke prodinya itu ditelusuri apa yang bisa menyebabkan anak ini bisa merasakan sakit itu. Tapi sang anak ini sampai sekarang belum ada infonya. Mungkin saya kurang tahu dia tak sama seniornya atau bagaimana, sehingga dia tidak berani melaporkan. Jadi dengan adanya panitia yang diselenggarakan itu calon panitia seleksi PPKS dan akan dibentuk tim satgas, dan tim satgas ini mungkin akan mewakili dari semua institusi pendidikan ya,
ada dari dosen, tenaga pendidik, dan juga mahasiswa, dan akan dipilih secara real dan beberapa tahap yang akan kita lalui. Sama juga seperti kami berdiri di depan ini adalah salah satu tahapan yang kami peroleh pada saat kami masuk calon panitia seleksi. Mungkin next Pak, selanjutnya yang waktu durasi. Nah, tujuannya itu pertama, jika saya mungkin kami semua di sini ya, juga suatu nanti terpilih menjadi panitia seleksi, mungkin pertama akan dibentuk percepatan tim satuan tugas satgas oleh panitia PPKS. Selanjutnya, dan akan diberikan penghargaan dan sanksi. Ini sudah tertuang di pedoman, ada di pedoman cerdas berkarakter semua tentang sikap dosen, mahasiswa, dan pendidik atau sesama antara dosen, antara mahasiswa, antara tenaga pendidik, dosen ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, dosen ke tenaga pendidik ke dosen, dan semuanya. Ini semua jika terjadi nanti jika ada indikasi terjadi tindakan kekerasan seksual, itu akan ditindaklanjuti oleh tim satgas. Dan ini secepatnya yang dibentuk tim satgas, karena ini kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak main-main ya. Nah, next Pak, lanjut ya. Nah, jadi manfaatnya, jadi seluruh akademika ini memiliki hak, semua kita memiliki hak asasi manusia. Tidak ada lagi antara dosen mahasiswa ke dosen, jadi semuanya itu rata memiliki hak asasi manusia. Next Pak, ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi saya harapkan bagi teman-teman cabang saya di depan, siapapun nanti yang terpilih dan akan membentuk tim satgas, mari kita bersama-sama hapuskan kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan, wujudnya pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Mungkin itu saja pemaparan saya. Mohon maaf mungkin lebih dari 2-3 menit ya, karena saya sedikit agak terbawa emosi tadi. Karena ini masalah tindak kekerasan seksual ini luar biasa ya. Jadi saya harapkan lebih di siapapun teman-teman nanti akan terpilih dari panitia seleksi, mungkin akan dipercepat dalam membentuk tim satgas, sehingga SK dari pimpinan direktur dan juga wadah tiga ini dia bisa langsung berjalan. Jadi nanti diharapkan jadi mahasiswa nanti setelah ada pembentuk tim atau panitia seleksi itu akan disosialisasikan. Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang takut melapor mengenai kekerasan seksual. Mungkin barangkali saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada cabang sel yang kedua, Bapak Franda Walasi Spam MSI. Itulah tadi pemaparan dan sedikit pandangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh cabang sel ketiga, Bapak Muhammad Aswan Setiawan Jumaid STM Kes MTM PGM. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Direktur Bina Wisuda NKRI, saya hormati analis eksternal ini Dr. Lasri Esos Tema. Saya hormati analis internal ini Ibu Sri Aprianti dan Ibu Hidayati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja. Mohon maaf teman-teman agak nervous karena antusiasnya teman-teman luar biasa. Ya. Oke, langsung saja dari saya untuk membahas isu-isu terkait dengan kekerasan seksual. Ya, pada tahun 2022, data yang dilakukan pada Komnas Perempuan menunjukkan 2.228 kekerasan seksual. Ya, dan diantaranya sebanyak 27%, sama yang sudah dijelaskan sama Pak Rana tadi, 27% itu terjadi di lingkup perguruan tinggi. Ya, nah perlu kita ketahui bahwa ini merupakan data yang fenomena gunung es, ya,
Jadi ibaratkan sudah banyak korban tapi tidak melaporkan. Nah, hal ini dipertegas dari WHO yang saya dapatkannya mengungkapkan bahwa 9 dari 10 korban tidak melaporkan kekerasan seksual. Ya, jadi 9 dari 10 korban tidak melaporkan kekerasan seksual itu dikarenakan korban-korban yang biasanya mengalami hal tersebut itu mendapatkan intimidasi dari pelaku, ya, dan ketakutan terbesar dari korban tersebut biasanya itu takut disebarkan data diri, ya, itu yang paling momok yang paling ditakuti oleh korban. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan yang namanya nomor 30 tahun 2021 ya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual lingkungan perguruan tinggi. Maka dari itu ini dibentuklah Sapansan dan Satgas PPKS ini yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan social awareness terhadap PPKS sehingga dapat menciptakan environment yang aman dan nyaman. Ini saja sedikit dari saya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Capansel yang ketiga, Bapak Muhammad Aswan Setiawan Jumaid STR Kes MTR TGM. Selanjutnya akan disampaikan juga pemaparan atau pandangan dari Capansel yang keempat lewat aplikasi Zoom. Kepada Capansel, saya persilakan. Masuk. Belum masuk. Ada Linda, Salwa, Selfie. Yang lain tadi? Sebentar. Tutup. Yang lanjut. Sebentar. Mungkin pada Capansel yang keempat ada halaman. Kita lanjut kepada pemaparan yang diberikan oleh Capansel kelima, yaitu Kasaratul Aziza MDH. Kepada kakak saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Politeknik Pinang Sari Kendari, yang saya hormati Wakil Direktur 3 Politeknik Pinang Sari Kendari, yang saya hormati para panelis dan calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual, serta adik-adik mahasiswa yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan ataupun menyerang tubuh atau reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa atau gender yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis maupun fisik bagi seseorang atau korban sehingga tidak dapat melaksanakan pendidikan dengan rasa aman dan nyaman. Nah, ada beberapa bentuk kekerasan seksual, baik itu fisik, non-fisik, verbal, maupun melalui teknologi. Nah, bagaimana cara kita mencegah adanya kekerasan seksual? Salah satunya yaitu melalui pembentukan Satuan Tugas Pelecehan dan Kekerasan Seksual, di mana tugas Satgas ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban maupun saksi untuk melaporkan
kasus kekerasan seksual yang terjadi. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Capansel kelima, Kak Saratul Azizah Devan. Sedikit informasi bahwa salah satu panelis kita, Ibu Sri Apriyanti, mohon izin meninggalkan kegiatan karena ada acara kedutaan. Selanjutnya kita akan masuk ke Capansel ke-6, Kak Dia Ramadhani. Kepada kakak saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen panelis yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Nusa Kendari. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya mendapat kesempatan untuk menjadi panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana kekerasan seksual itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melecehkan secara seksual pada seseorang dengan unsur paksaan, dapat berupa perkataan atau perbuatan baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memberikan rasa tidak nyaman, stres, cemas, bahkan gangguan mental pada seseorang. Oleh karena itu perlu diadakannya panitia seleksi untuk memilih satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan yang sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang bertujuan agar kampus kita menjadi lingkungan yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh sivitas akademika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pandangan yang disampaikan oleh Kak Diara tadi. Dan yang terakhir kita juga akan mendengar pandangan yang akan disampaikan oleh Capansel ke-7 lewat aplikasi Zoom. Kepada Kak Cici Nurafiza kami persilahkan. Mungkin Kak Cici Nurafiza lagi ada halangan. Terima kasih untuk Capansel yang telah memaparkan dan pengerahannya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Capansel. Terima kasih. Kalau kita sudah masuk di sesi yang pertama pemaparan oleh Capansel, kita akan masuk kepada sesi kedua, yang dimana sesi kedua ini merupakan sesi tanya jawab yang langsung akan diberikan oleh para penulis. Singkat cerita, tadi sudah banyak pemaparan yang sudah disampaikan oleh kelima Capansel. Tentunya kehadiran mahasiswa atau mahasiswi di sini bukan hanya sekedar duduk atau diam, namun tentunya semua boleh memberikan pandangan juga pertanyaan pada sesi ketiga. Langsung saja kita masuk ke sesi kedua, di mana sesi tanya jawab akan diberikan oleh para penulis, di mana para penulis akan memberikan 2 pertanyaan dan kemudian akan langsung dijawab oleh Capansel satu persatu dari pertanyaan yang sama. Saya persilakan untuk penulis yang pertama, Ibu Dr. Lasmi SSMA, untuk memberikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam Nusantara. Satu kesempatan yang sangat berharga karena pada hari ini Politeknik Bina Husada Kendari membuat sejarah. Jadi kegiatan hari ini adalah sejarah
di Politeknik Bina Husada Kendari karena telah melakukan satu kegiatan yang menjadi kewajiban kita di lingkup perguruan tinggi, yaitu uji publik berkaitan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tentunya ini selaras dan sejalan dengan visi dan misi dari Politeknik Bina Husada Kendari. Berikutnya saya ingin menyapa dulu yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan, Bapak Direktur Politeknik Bina Husada Kendari, Bapak Apoteker Muhammad Asdar Setiawan, S.Farm, MM, CTT. Dan kemudian yang saya sangat banggakan, yang saya sangat banyak berterima kasih, Bapak Wakil Direktur 3, Pak Raymond. Terima kasih banyak Pak sudah mengamanahkan kami untuk duduk di sini dan untuk bersama dengan para calon Dimsel. Dan halo teman-teman mahasiswa, kurang semangat, masih semangat lagi? Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Politeknik Bina Husada Kendari. Di awal saya mengatakan tadi ini secara bagaimana Politeknik Bina Husada Kendari mencatat bahwa hari ini kita bersama-sama melakukan kegiatan uji publik. Tadi ada 6 orang yang sudah menyampaikan pandangannya, perspektifnya dalam uji publik. Pahami dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Yanti Fausia, ada kekhawatiran dari beliau tentang terjadinya atau maraknya kasus-kasus kekerasan seksual. Dan saya lihat tadi datanya, ada data sekunder yang dipaparkan, 80% korbannya perempuan. Dan tadi ada harapannya bahwa kita harus bergotong royong untuk mempunyai nalar kritis, nalar empati dan berakhlak. Ya, saya mencatatnya sehingga saya memahami bahwa secara substansi isi dari peraturan ini Ibu Yuli sudah sangat menguasai. Ya, dan semoga dari substansi ini nanti jika Ibu Yulianti terpilih, maka besar harapan kami dari panelis ini bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, Bapak Randa Mula Sifan, S.Farm, MSI. Ya, luar biasa Bapak, sangat semangat sekali. Sama dengan Ibu Yuli tadi, ada pesan-pesan yang disampaikan bahwa perlu hati-hati dalam penggunaan media. Kemudian data sekundernya sangat banyak Bapak, saya sangat salut. Bapak sangat menguasai, bahkan sangat mendetail sampai ada paparan kasus kekerasan seksual yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada orang tua melapor, korban takut, dan kemudian dengan hadirnya PPKS ini, Satgas bisa bekerja untuk membantu korban. Luar biasa Bapak. Yang ketiga ada Pak Muhammad Asman Setiawan Jumain, Estel, Mkes. Luar biasa juga Pak. Saya lihat dari substansi perspektifnya yang ingin dibangun. Bapak juga tadi sudah menyampaikan bahwa sudah banyak korban, tapi mereka tidak melapor. Ada intimidasi dan takut disebarkan data dirinya. Kemudian ada Ibu Sarah Tul Aziza, MD dari Tendik. Luar biasa ya Bu, walaupun Tendik tak menguasai bentuk-bentuk kekerasan dan juga sudah menyampaikan tadi bentuk-bentuk kekerasan ini. Ibu Sarah ini sudah menguasai tadi. Saya lihat disebutkan bentuk kekerasan fisik, psikis sudah sangat menguasai. Ya, luar biasa Bu Sarah. Kemudian anak-anak kita, adik-adik kita ini, pertama
Mbak Diah Ramadhani? Ya. Tadi sudah memaparkan apa pengertian kekerasan seksual dan Ibu lihat sudah sangat paham juga. Harus ada pencegahan. Dan kemudian ada dua tadi yang tidak sempat memaparkan. Maka kami di sini ditugaskan oleh Lembaga Politeknik Bidang Usaha Kendari atas apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan adik-adik mahasiswa kepada kami. Dari 5 calon, saya ada pertanyaan. Pertanyaan saya untuk saya tujukan kepada semua calon. Jika seorang panitia tim seleksi melihat adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat kampus, maka tindakan apa yang dapat Bapak Ibu lakukan? Itu pertanyaan dari saya. Silahkan, boleh dimulai dari Ibu Yuli, dari Pak Randa, dari Pak Asman, dari Mbak Sarah, atau dari Mbak Diah Ramadhani. Saya persilahkan. Izin Bu, mulai dari saya. Boleh? Baik Bu, pertanyaannya sangat luar biasa. Jika ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat kampus, yang pertama saya lakukan adalah lapor dulu di pejabat atau pejabat perguruan tinggi. Kemudian nantinya perguruan tinggi bersama tim Satgas akan melakukan jejak untuk kasus tersebut. Kemudian siapapun yang melakukan tindak kekerasan seksual tersebut tetap diberi sanksi. Perlakuannya tidak akan dibeda-bedakan gitu ya. Mau dia pejabat atau mahasiswa atau tenaga pendidik, semuanya sama. Kita tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Terima kasih. Silakan berikutnya. Ya. Nah ini biasa ini karena pejabat publik ya atau pejabat kampus ya. Kan ini pejabat-pejabat itu bisa dibilang sebagai. Tapi jika seandainya saya terpilih jadi panitia seleksi PPKS, jika ada kasus seperti itu, kita lihat dulu ada semacam terduga. Karena kita tidak bisa langsung menyatakan pejabat ini pelaku sebelum ada saksi, ada korban, dan semua itu harus kita integrasi sama kayak penyidik. Jika memang pejabat publik ini benar-benar atau betul melakukan kekerasan seksual baik terhadap mahasiswa atau pejabat pendidik, nah itu kami akan berikan saksi sesuai pedoman seperti saya lakukan tadi, pedoman tentang PPKS itu rata semua, baik pejabat publik, dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa. Jika dia memang benar-benar dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual, maka ada sanksi. Maka sanksinya ini ada sanksi yang mulai dari tahap ringan, sedang, dan sampai yang terberat. Mungkin barangkali itu saja. Terima kasih. Berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk saya, ketika ada seorang pejabat yang melakukan kekerasan terhadap warga kampus, yakni saya akan berkoordinasi bersama namanya pemimpin perguruan tinggi
sembari saya mengumpulkan bukti-bukti yang real terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Lalu ketika sudah terkumpul bukti-bukti yang valid, di situ kami akan sebagai Capansel dan Satgas nanti akan merekomendasikan yang namanya punishment atau hukuman apa yang akan yang didapatkan pejabat tersebut. Mungkin saja. Berikutnya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Jika saya sebagai calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan pelecehan seksual melihat adanya pejabat melakukan tindak kekerasan seksual, maka langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melaporkan dahulu dugaan terjadinya kekerasan seksual ke satuan tugasnya. Kemudian jika benar pejabat tersebut melakukan tindakan kekerasan, maka oleh satuan tugas akan diberikan sanksi, baik itu sanksi dalam bentuk yang ringan, misalnya berupa teguran, maupun sanksi sedang dan berat, yaitu diberhentikan dari jabatan untuk selamanya. Terima kasih. Berikutnya. Baik, terima kasih Ibu panelis. Pandangan saya ketika melihat terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat kampus di lingkungan kampus, saya sebagai pansel yang pertama itu harus menanyakan mengenai kondisi korban, apakah dia baik-baik saja, kemudian mengurangi perasaan tidak nyaman pada korban dengan memberikan komunikasi yang baik dan tidak menyalahkan korban. Selanjutnya, saya akan meminta keterangan korban untuk membuktikan bahwa pejabat tersebut benar melakukan kekerasan seksual atau tidak. Yang kedua, meminta persetujuan korban untuk melaporkan kasus tersebut pada Satuan Tugas PPKS. Selanjutnya, yang selanjutnya kasus tersebut akan diangkat dan ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas PPKS. Terima kasih. Kita beri aplaus atas jawaban. Oke, sekiranya dari saya sebagai panelis pertama cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada panelis berikutnya, Ibu Firda. Terima kasih Ibu Dr. Laksmi. Ya, selanjutnya, terima kasih juga saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai panelis. Terima kasih atas pemaparan Bapak Ibu sebagai calon panitia seleksi yang luar biasa, sudah menguasai materi yang diberikan serta undang-undang bahkan peraturan Kemendikbud yang terbaru dan melihat beberapa kasus yang sudah terjadi. Nah, pertanyaan dari saya, apakah boleh seorang panitia seleksi dari Satuan Tugas PPKS ketika mengetahui adanya perkara kekerasan seksual terjadi dalam lingkup kampus, apakah boleh di-share atau dimuat dalam media sosial? Berikan tanggapan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Firda. Menurut saya sangat sensitif ya untuk hal ini. Pengalaman saya punya teman, dia korban kekerasan seksual dari dosen. Saya tidak bisa sebutkan salah satu kampus lah ada di Makassar. Nah itu dia tentunya malu gitu, dan tentunya dia takut untuk hal itu tersebar, takut dikucilkan atau mendapat perlakuan berbeda dari orang lain, apalagi teman-temannya, ya. Jadi dia hanya bercerita di temannya saja, teman yang paling dekat. Nah, menurut saya janganlah dimuat. Tugasnya kita sebagai tim Satgas itu kita menjadi wadah bagi mahasiswa tersebut atau korban pelecehan tersebut untuk dia bisa bercerita, kemudian dia bisa merasa nyaman, kemudian
menimbulkan rasa percaya diri yang sebelumnya sudah ada. Karena setelah terjadinya pelecehan itu dia merasa was-was gitu, nanti gimana ya kalau ketahuan, gimana ya kalau orang tua saya tahu, bagaimana ya jika dosen tersebut mengancam saya akan begini. Dan kemudian ternyata baiknya teman-teman di sekitarnya itu memberikan saran untuk melaporkan di kampusnya kepada dekan terlebih dahulu, kemudian mereka merapatkan, kemudian saat itu juga langsung dosen tersebut dikeluarkan. Gitu. Jadi pentingnya kita menyelesaikan secara internal dulu lah di keluargaan gitu. Untuk disebarkan maupun bercerita dengan teman yang lain pun kita harus ada persetujuan dari korban ya, supaya korban tersebut ya itu yang saya bilang tadi tidak menimbulkan minder atau kurang percaya diri. Gitu dari saya, cukup, terima kasih. Menurut tanggapan saya, jika halnya ada tim Satgas menyebarluaskan melalui sosial media tentang tindak kekerasan, nah ini salah fatal sekali. Jika saya nanti terpilih jadi panitia seleksi PKS, ada anggota tim Satgas yang melakukan tindakan seperti itu, akan saya berhentikan. Kenapa? Karena pada saat mereka dipilih menjadi tim Satgas, itu ada pelatihannya. Ada pelatihan yang akan mereka lalui, ada pengalaman. Jadi untuk masuk ke tim Satgas itu kami dari Pansel tidak sembarang memasukkan anggota-anggota tim Satgas di dalamnya. Nah, jangankan saja korban-korban yang terjadi kekerasan seksual. Kalau tim Satgas melakukan ini, mungkin kami akan berhentikan, kami akan memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak apa yang dilakukan. Dan yang kami harapkan dengan adanya PPKS ini, jika ada terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, setidaknya tim Satgas melindungi privasi korban. Dia harus melindungi privasi korban apapun itu. Jika dia terlibat langsung memviralkan kasus itu, maka kami dari Pansel akan memberhentikan langsung tanpa ada lagi konsekuensinya. Karena privasi korban tindak kekerasan ini sangat penting bagi korban itu sendiri, karena tindak kekerasan ini sangat sensitif, apalagi kampus kita itu didominan perempuan. Itu tingkat sensitivitasnya itu sangat tinggi ya. Makanya tim Satgas dan Pansel, jika ada terjadi dugaan kekerasan seksual, seharusnya kita bisa melindungi kenyamanan daripada korban tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Menurut saya, ketika ada kasus yang akan diangkat di media sosial, menurut saya itu kembali lagi ke pedoman PPKS yang sudah dituangkan di dalamnya, yakni bahwa privasi dari korban itu harus diprioritaskan. Jadi ketika memang harus diharuskan untuk memposting itu, kita kembalikan lagi ke sang korban. Kita kembalikan, tidak boleh semena-mena kita sebagai Pansel itu asal mengupload, harus dikembalikan lagi ke sang korban. Oke. Baik, menurut pandangan saya, jika terpilih menjadi panitia seleksi Satgas, melihat adanya satuan tugas kekerasan seksual yang men-share informasi mengenai korban ataupun saksi, maka akan ditindaklanjuti karena Satgas tidak boleh memberikan informasi pribadi ke ruang publik, di mana tugas utama sebagai tim Satgas yaitu harus memberikan rasa aman
dan nyaman terhadap korban maupun saksi, termasuk menutup informasi-informasi ataupun dokumentasi pribadi, kecuali telah dikonfirmasi kepada korban tersebut untuk memberikan efek jerah terhadap si pelaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu dosen, saya mempunyai pendapat yang agak berbeda, di mana ketika Japansel memuat di media sosial mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu apakah boleh? Jadi menurut saya itu panitia seleksi boleh saja men-share di media sosial asalkan berlandas pada kode etik mengenai satuan tugas, di mana kode etiknya itu meliputi yang pertama menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait yaitu korban, yang kedua menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas, yang ketiga menjamin keamanan korban, saksi, dan pelapor. Oleh karena itu, ketika kita menjadi panitia seleksi, boleh saja memuat di media sosial mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kampus, asalkan kita tidak boleh mencantumkan identitas pribadi korban karena akan melanggar kode etik dari satuan tugas yang telah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelima Japansel yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Dr. Lesti Esos dan Ibu Firdayanti SSI MSc. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu Q&A atau sesi tanya jawab yang langsung diberikan oleh mahasiswa-mahasiswi yang hadir baik secara online maupun offline. Dan untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin memberikan pertanyaan agar mengajukan tangan. Untuk saudari yang di sisi kiri agar berdiri. Boleh sebutkan nama, prodi, dan pertanyaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saran yang sudah diberikan kita sudah mendengar tentang siapa saja yang akan diberikan kepada pelaku. Pertanyaan saya di sini yaitu bentuk perlindungan apa saja yang akan diberikan kepada korbannya sehingga korban dapat mendapatkan kepercayaan diri untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Boleh diberikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya pertanyaan ini akan dijawab secara berurutan. Saya persilakan kepada Japansel yang pertama. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Saudari Justinita, di mana pertanyaannya tadi itu apa yang akan dilakukan panitia seleksi jika ternyata anggota Satgas pernah melakukan tindakan kekerasan seksual. Baik, bagi saya ketika saya terpilih menjadi panitia seleksi, langkah pertama yang akan saya lakukan itu kan mencari informasi mengenai data pribadi calon anggota Satgas untuk memastikan apakah calon tersebut benar-benar tidak pernah melakukan kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik. Dan yang kedua itu melakukan survei atau kuesioner tentang kekerasan seksual kepada calon anggota Satgas untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan anggota calon anggota Satgas mengenai kekerasan seksual atau kekerasan lainnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Saudari Sarantika, pertanyaannya itu bentuk perlindungan apa saja? Jadi bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban itu seperti memberikan rasa nyaman kepada korban, kemudian memberikan ruang perlindungan untuk korban seperti menjaga kerahasiaan, terus menjaga identitas korban, tidak disebar tanpa persetujuan dari korban, kemudian membangun komunikasi yang baik kepada
korban agar tidak seperti misalnya kayak tidak merasa ada ketika ke kampus kayak malas karena pernah kejadian seperti ini. Mungkin itu saja pandangan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari mahasiswi Tris Junita, Prodi TLM. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika calon satuan tugas yang akan dipilih pernah melakukan perilaku atau tindakan kekerasan seksual kepada mahasiswanya? Jika hal tersebut benar terjadi, maka langkah yang pertama akan diambil oleh panitia seleksi satuan tugas, yaitu melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap calon yang terduga melakukan kekerasan seksual dan meminta korban yang terduga korban melakukan korban yang meminta korban yang terduga. Yang kedua, jika calon satgas tersebut memang terbukti melakukan kekerasan seksual, maka akan segera didiskualifikasi kepada calon seleksi satuan tugas pelecehan dan penanganan kekerasan seksual. Pertanyaan kedua dari Saratika Isa, yaitu bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan terhadap korban pelecehan seksual? Jika ada yang mendaftar sebagai satgas dan terbukti melakukan kekerasan seksual, itu kami langsung eliminasi atau mencoret, ya. Dan biasanya kenapa demikian? Karena kita itu tidak boleh mentoleransi yang namanya kekerasan seksual, walaupun itu di masa lalu, tanda kutipnya ya, masa lalu yang sudah diperbaiki, ya. Takutnya kalau sudah masuk di dalam naungan satgas, sudah masuk dalam naungan satgas, itu bisa berulang lagi karena sudah ibaratnya sudah dilindungi, ya, gitu. Yang kedua, perlindungan apa saja yang diberikan pada korban? Yang pertama, seperti yang dibicarakan sama Pak Direktur tadi, perlindungan hukum. Karena kita sudah koordinasi yang namanya sama polisi. Ya, pertama itu. Yang kedua, kita dampingi setiap sampai dari awal sampai akhir. Kita dampingi terus. Jadi saya coba jawab dari penanya pertama. Itu jika teman-teman maupun saya yang terdiri nanti jadi panitia seleksi, panitia PPKS, itu ada tahapannya pada saat kamu memilih calon panitia seleksi tim satgas. Jadi rekam medis calon-calon tim satgas itu akan ditahu. Tidak sembarang kita akan masukkan situ. Salah satu syaratnya yang pertama tidak pernah terjadi kekerasan, melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Walaupun kemarin secara administrasi belum ada di kampus kita ya. Ini mungkin karena hari ini sudah ada administrasi, tapi rekam jejak kemarin tidak akan bisa hilang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, syarat untuk menjadi calon panitia seleksi satgas, dia pernah mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan tindak kekerasan seksual. Itu yang pertama. Jadi kita harapkan nanti tim-tim satgas yang terpilih ini itu real dan benar-benar sepenuhnya mau membantu panitia untuk mengurangi atau menghilangkan kekerasan seksual yang ada di lingkup Politeknik Negeri Kendari. Jadi kami nanti akan secara intens untuk memilih siapa saja tim satgas yang bisa masuk ke situ. Tidak main-main ini, tidak sembarang kita masukkan di tim satgas itu. Kita akan melihat rekam jejak mereka. Itu yang pertanyaan pertama. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua mengenai perlindungan korban. Ya, memang dari tadi kita bahas tentang saksi-saksi pelaku. Bagaimana dengan korbannya? Jadi sudah disampaikan oleh calon panitia seleksi PPKS sebelumnya dari pihak dosen dan juga Pak Wawan itu sudah mengenai kesana semua.
Jadi yang pertama kita lakukan itu jika saya nanti, itu pertama kita dampingi dulu korban ini. Karena mungkin masih ada sikap trauma terhadap pelaku dan teman-teman dan lain-lain, itu pertama kita dampingi dulu. Nanti ada tim satgas bagiannya yang akan membantu korban ini untuk melawan traumatisnya itu. Itu yang pertama. Nah, kita dampingi sampai dia benar-benar pulih dari sisi psikologi juga. Jika korban ini ingin kasusnya ini mau ditingkatkan lebih tingkat tinggi, seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada kerjasama dengan pihak kepolisian, nanti kami akan bantu, kami akan menjembatani. Tapi itu tergantung dari persetujuan korban juga. Kami tidak bisa langsung melaporkan kasus ini kalau tanpa persetujuan korban juga. Itu salah satu perlindungan korban. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin jawaban saya ini tidak jauh-jauh dari yang sebelumnya sudah dibahas. Yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana jika calon satgas ya yang terpilih nanti punya rekam jejak kekerasan seksual. Jadi pertama kalau saya menjadi pansel nantinya tentunya saya cek dulu kebenarannya itu. Kalau akhirnya nanti kita mau putus saja kan bahayanya itu sangat sensitif. Ini berhubungan dengan hukum. Kalau sudah terbukti baru langsung saya blacklist. Tidak ada ampun lagi. Untuk apa? Berdasar dari Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 dikatakan bahwa calon satgas maupun pansel itu tidak terbukti pernah melakukan kekerasan seksual dimanapun. Terima kasih. Oh ya, untuk perlindungan, maaf saya lupa ya. Untuk perlindungan tadi perlindungan apa yang perlindungan untuk korbannya. Seperti yang saya katakan paparan sebelumnya itu perlindungannya adalah memberikan wadah dulu. Nah, wadah itu siapa sih? Wadah itu apa sih? Wadah ya tim PPKS itu ya, PPKS. Nah di situ kita bisa bercerita, berbagi. Nah kita sebagai satgas itu ya harus ikut merasa empati apa yang dia rasakan, sehingga dia merasa nyaman dan percaya diri nantinya. Terus kita memberi perlindungan terhadap profil dia, jangan sampai keluar dari keluar di media sosial atau tersebar dimanapun, gitu ya. Kemudian jaminan untuk dia sembuh, untuk menata kembali hidupnya seperti sebelumnya itu kita harus dukung sepenuhnya, gitu, sampai dia merasa nyaman, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelima pansel. Mungkin kita bisa memberikan tepuk tangan buat beberapa pansel yang menjawab. Terima kasih juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang telah memberikan pertanyaannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi kesimpulan, saran, dan juga harapan. Dari ketiga panelis kita, kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Laksmi Esos MA sebagai perwakilan boleh dapat memberikan kesimpulan, saran, dan juga harapan untuk ketujuh Capansel Satgas PPKS Politeknik Bina Husada Kendari yang nantinya juga akan terbentuk Satgas Politeknik Bina Husada Kendari. Dengan Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh calon panitia tim seleksi yang sangat semangat, yang luar biasa pemahamannya. Namun di tengah kami tadi mendengar, memahami secara substansi isi dari peraturan ini masih ada yang belum menguasai. Maka kami sebagai panelis juga sudah memberikan catatan dalam lembar penilaian ini.
kami akan serahkan kepada panitia langsung. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur 3, Bapak Raymond. Kami menyerahkan sepenuhnya. Kami sudah mencatat dengan baik dari kata per kata, dari jawaban-jawaban, sejak pemaparan seluruh panitia tim seleksi telah kami catat dengan baik. Dari perspektif yang akan dibangun, dari pekerjaan yang akan dilakukan, kami telah mencatatnya di sini dan akan kami serahkan sebentar kepada yang kami hormati Bapak Raymond sebagai Wakil Direktur 3. Sebelumnya mungkin saya izin dulu kepada Ibu Firda, ya, karena di sini sesinya kami diminta untuk memberikan simpulan, arahan dan harapan. Ya, saya harus menyapa kembali kita punya Direktur Politeknik Bina Usaha Kendari. Kita aplaus dulu. Kita lihat beliau, ya. Di awal saya mengatakan sejarah sudah dicatat bahwa Politeknik Bina Usaha Kendari di tengah masih minim perguruan tinggi yang melakukan tes uji publik seperti ini, tapi Politeknik Bina Usaha Kendari luar biasa. Ya, kita dari semua perguruan tinggi ada di lingkup Sulawesi Tenggara. Baik, kami diminta untuk memberikan simpulan. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan uji publik hari ini sungguh suatu momentum yang luar biasa karena telah mampu menghadirkan para calon panitia seleksi dari masing-masing unsur, yaitu unsur dosen sebagai pendidik, unsur tenaga kependidikan, atau kita bisa kenal dengan karyawan atau staff, dan unsur anak kita, mahasiswa kita. Kita beri aplaus untuk adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Saya sangat bangga karena beliau sudah hafal sangat detail bentuk-bentuk kekerasan, ciri-cirinya, dan sampai definisi. Ini kalau kita kuliah di kampus-kampus itu ada mata kuliah khusus, ya. Oleh karena itu, yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 3, untuk saya meminta kalau secara teknis masalah tentang kita tentang kolaborasi, saya catat, ya. Maka dengan demikian Bapak Wakil Direktur Pak Raymond yang saya hormati, dalam peraturan menteri ini sesungguhnya mengatur 3 poin utama. Apa itu? Langkah pencegahan. Langkah pencegahannya apa? Melalui pembelajaran tata kelola budaya dalam komunitas kampus. Saya minta Bapak Wakil Direktur Akademik harus ada kuliah untuk membangun perspektif kesetaraan, untuk pemenuhan kebutuhan khusus, untuk kita kuatkan budaya komunitas kampus. Mungkin bisa diadakan penjelasan kurikulum, Pak. Ada mata kuliah tertentu. Apakah adik-adik sudah ada mata kuliah tertentu terkait dengan PPKS? Sudah ada? Belum ya? Tapi saya yakin pasti ada di antara rencana pelajaran semester itu, Pak. Ya, bisa mungkin diselaraskan kurikulumnya, Pak, berkaitan dengan kalau di beberapa kampus politeknik ada mata kuliah demokrasi, gender, dan human right, ya, yang nanti akan lolos jadi calon panitia. Itu saya minta dari saya kode juga Bu Firda harus ada penjelasan kurikulum, Pak, supaya masuk di rencana pembelajaran semester. Kemudian ada juga mata kuliah bisa religious interaction, ada banyak. Nanti disesuaikan dengan visi misi dari Politeknik Bina Usaha, ya, karena itu yang kita butuhkan, poin-poin yang mengatur di peraturan menteri. Yang kedua, mekanisme penanganan untuk diperhatikan. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa prinsip ketidakberulangan, ya, ini harus betul-betul baik-baik kita jaga amanahnya. Karena dalam prinsip ketidakberulangan ini berkaitan dengan apa? Budaya komunitas kita sebagai sivitas akademika di Kampus Politeknik Bina Usaha Kendari. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Apa yang kita lakukan di hari ini sebagai sejarah terbaik untuk mengangkat derajat, harkat, dan martabat semua orang. Ya, saya kira itu. Sekali lagi kepada Bapak Direktur yang sangat saya hormati, Bapak Muhammad Asdar Setiawan,
atas kepercayaannya mempercayakan saya dan kepada Bapak Raymond sebagai Wakil Direktur Kemahasiswaan. Terima kasih Pak sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Alhamdulillah pekerjaan saya selama kurang lebih 15 tahun sebagai aktivis perempuan di Sulawesi Tenggara ini, kiprah saya sudah bisa Tuhan memberikan sinkron bahwa 15 tahun saya berkarya juga di tingkat desa, di tingkat kota itu hari ini mumpuni untuk saya sampaikan ke Presiden Pimpinan Nusa Tenggara. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh akademika Politeknik Nusa Tenggara. Kampus ini akan menjadi contoh terbaik. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh calon presiden seleksi. Kita bisa terima dengan sangat bijak apa yang sudah menjadi keputusan panelis dan semoga akan melahirkan mewujudkan kampus Politeknik Nusa Tenggara terbaik dan sebagai pencegah dan sebagai penanganan kekerasan seksual yang sangat maksimal untuk kita. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam bersama kita semua. Terima kasih untuk panelis kita. Boleh diberi tepuk tangan dulu sekali lagi. Saya selaku moderator tentunya sungguh sangat luar biasa telah diberi kesempatan pada pagi hari ini. Tentunya bukan saja untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang ada di depan sebagai Capansel, tapi tentunya kepada mahasiswa-mahasiswi karena sebagai institusi pendidikan harus selalu diingatkan dan diketahui bahwa ada 3 ranah yang bukan hanya tugas dan tanggung jawab yang ada di depan, tapi juga mahasiswa-mahasiswi untuk memenuhi kemampuan pengetahuan, skill, dan attitude. Yang dimana pengetahuan teman-teman untuk apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, atau apa yang salah dan benar terkait kekerasan seksual penting untuk diketahui. Dan tentunya didukung oleh skill atau kemampuan teman-teman untuk mau berkomunikasikan segala sesuatunya jika itu terjadi pada diri sendiri maupun kepada lingkungan. Dan didukung oleh attitude atau keterbukaan dan juga kemampuan berpikir secara terbuka akan situasi atau hal-hal yang dihadapi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada yang berhadir di sini. Terima kasih. Dan acara uji publik pada kesempatan ini telah selesai. Maka pada kesempatan ini saya Desi Novianti Cynthia, kami mengundang untuk seluruh Capansel untuk maju ke depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama yang dimulai dari Capansel yang hadir. Ada info mungkin Bapak Raymond mau menyampaikan rekomendasi, saya persilahkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur, alhamdulillah pada hari ini telah kita selenggarakan uji publik bagi calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS Politeknik Bina Nusa Tenggara yang kita mulai tadi pukul 9 tepat dan alhamdulillah sesuai schedule yang kami diberikan oleh Wakil Direktur Kemahasiswaan jam 11.09 sudah selesai. Sungguh luar biasa. Maka sebagai amanah yang diberikan oleh Bapak Wakil Direktur Kemahasiswaan dengan segala amanah dan kepercayaan kami serahkan atas nama 5 calon panitia seleksi untuk kami serahkan dan selanjutnya akan diproses oleh Wakil Direktur Kemahasiswaan.
Kami percaya data yang kami berikan, penilaian yang kami lakukan sangat objektif dan sangat jujur, sebagaimana dari arahan dan tanggung jawab kami sebagai tugas Tridharma perguruan tinggi. Saya serahkan kepada Pak Rai untuk tolong disampaikan kepada para calon dan secara umum kepada masyarakat. Sekarang sesi foto. Kerja ya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para panelis dan kakak-kakak. Selanjutnya kami persilakan kepada seluruh Capatsel kembali ke tempat duduk yang telah kami siapkan. Baik, rekan-rekan semua, untuk sekali lagi untuk mengisi absensinya yang sudah dibagikan. Selanjutnya untuk penutup kami mengucapkan terima kasih banyak dan selamat untuk seluruh Capatsel Satgas PPKN LSPR. Semoga untuk seluruh Capatsel Satgas Politeknik Bina Usaha Kendari, semoga hasilnya nanti yang terbaik dan juga senantiasa dapat mempraktikkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta menjadi garda terdepan untuk membantu pendampingan para korban. Saya Desi Novianti Cynthia sebagai MC serta moderator pada hari ini pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa isi kita untuk lakukan PKM kita sebagai dosen atau sama ada ya. Sendiri kita udah bilang LSP ya. Serkam dulu. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan merupakan hak setiap warga negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak itu. Terlindungi dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah salah satunya. Namun pada kenyataannya banyak sekali mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang masih membutuhkan akses perlindungan dari kekerasan seksual. Peningkatan angka kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan kementerian dalam membuat penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi menjadi lebih optimal. Sebab selain minimnya akses pemulihan untuk korban kekerasan riset
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi hadir untuk mengatasi masalah ini. Peraturan ini merupakan panduan langkah bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang melindungi sivitas akademika dan seluruh warga kampusnya. Dengan cara membentuk satuan tugas non-ad hoc yang bertugas mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satgas ini memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pemimpin perguruan tinggi dalam mencapai tujuan. Pemimpin perguruan tinggi berperan dalam pembentukan Satgas. Tahapan pembentukan dimulai dengan membentuk panitia seleksi yang bertugas memilih calon anggota yang memenuhi syarat untuk mengisi jajaran Satgas. Panitia seleksi ini wajib memiliki kriteria seperti jumlah anggotanya ganjil antara 3 hingga 7 orang. 2/3 anggota adalah perempuan. Komposisi pansel juga harus terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Calon anggota pansel wajib memiliki rekam jejak yang bersih dari tindakan kekerasan seksual. Calon anggota pansel yang berpengalaman dalam mendampingi korban kekerasan seksual melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, atau disabilitas, atau aktif berpartisipasi dalam organisasi yang fokus pada isu kekerasan seksual. Organisasi yang fokus pada isu kekerasan seksual, gender, dan disabilitas lebih diprioritaskan. Bagaimana tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan pansel ini? Pemimpin perguruan tinggi merekrut calon anggota pansel sedikitnya 10 orang dan mengumumkan informasinya kepada publik. Kedua, kandidat pansel harus mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek atau Puspeka. Puspeka bertugas mempublikasikan hasil pelatihan dan seleksi pansel pada laman situs merdeka dari kekerasan.kemdikbud.go.id. Tahapan selanjutnya, kandidat anggota pansel yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi wajib mengikuti sesi uji publik yang diselenggarakan oleh kampus dengan melibatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat. Proses uji publik yang baik adalah forum yang interaktif dan terbuka, melibatkan